البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah jami'an wa akhwati fillah. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, bacaan kita terhadap syarah Masail al-Jahiliyah, yaitu permasalahan yang ke 117. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih, al-mas'alatu as-sabi'ata 'asyrata ba'dal mi'ah, permasalahan yang ke 117. Permasalahan yang ke 117, yaitu al-imanu bi ba'dil munazzal duna ba'd. Termasuk bentuk perilaku orang-orang jahiliyah, mereka beriman terhadap sebagian yang diturunkan dari langit, maksudnya berupa kitab, dan tidak beriman kepada sebagian yang lainnya. Jadi mereka beriman cuma sebagiannya saja. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Mereka sebagiannya membunuh para nabi dan misalnya. Kita lihat nanti penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah. Naam. Qala asy-syarih, al-imanu bi ba'dil munazzal min 'indillahi 'azza wa jalla duna ba'd simatul yahudi wan nasara. Beriman terhadap sebagian yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengimani sebagian yang lainnya merupakan sifat atau kriteria orang Yahud dan Nasara. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, "Lamma harramallahu 'alaihim an yaqtula ba'dhum ba'dha." Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka untuk saling membunuh sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, Allah Ta'ala mengharamkan perbuatan tersebut. Au an yukhrijuhum min diyarihim, atau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mereka mengeluarkan diri-diri mereka dari rumah-rumah mereka. Wa an yufadu asrahum, dan juga Allah Ta'ala mengharamkan mereka untuk menebus tawanan-tawanan mereka. Fa'amilu biwahidatin min hadhil khisal as-salas wa tarakul baqiyah. Mereka justru melaksanakan atau mengerjakan, mengamalkan salah satu di antara sifat-sifat ini dan meninggalkan yang sisanya. Nah, tiga perkara ini yang diperintahkan, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, namun mereka cuma melaksanakan satu saja. Wa idza khadna mitsaqana bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ketika kami telah memberikan atau melakukan perjanjian atau memberikan janji terhadap Bani Israel, la ta'budun, agar kalian itu tidak beribadah illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua dan juga berbuat baik kepada kerabat serta anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia dengan yang baik. Wa aqimus salata, dan tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian justru kalian berpaling, illa qalilan minkum, kecuali segelintir atau sedikit dari kalangan kalian atau dari kalian. Wa antum mu'ridun, dalam keadaan kalian berpaling. Jadi ketika diletakkan perjanjian seperti itu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perjanjian dan juga ketetapan kepada mereka, justru mereka berpaling, kecuali sedikit di antara mereka saja yang tidak berpaling. Wa idza khadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ketika kami telah menetapkan atau kami telah memberikan perjanjian kepada kalian, la tasfikuna dima'akum, jangan kalian mengalirkan darah-darah kalian, wala tukhrijuna anfusakum, dan hendaknya kalian pun juga tidak mengeluarkan diri dari kalian min diyarikum, dari rumah-rumah kalian. Tsumma aqrartum, kemudian kalian pun menyanggupi dan menyetujui
dan menetapkan wa antum tashhadun dalam keadaan kalian menyaksikan. Dalam keadaan kalian menyaksikan. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kalian barakallahu fikum justru membunuh diri kalian wa tukhrijuna fariqam minkum dan justru kalian mengeluarkan sekelompok dari kalian min diyarihim dari rumah-rumah mereka tadhaharuna 'alaihim bil ism yang kalian barakallahu fikum menguasai atau mengalahkan mereka bil ism wal udwan dengan dosa dan juga permusuhan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum dan apabila datang kepada kalian tawanan-tawanan justru ditebus mereka dalam keadaan itu diharamkan untuk kalian dalam keadaan diharamkan untuk kalian mengeluarkan mereka. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfurun ba'd? Apakah kalian itu beriman terhadap sebagian kitab kemudian kalian kufur terhadap sebagian yang lainnya? Tu'minuna bi ba'dil kitabi wa fidaul asir. Kalian beriman terhadap sebagian kitab yang isi yang terkandung dalam kitab tersebut. Sebagian saja kalian beriman yaitu fidaul asir yaitu menebus tawanan wa takfuruna bi ba'dih. Kemudian kalian justru kufur terhadap sebagian yang lainnya wa huwal qatl wal ikhraju minad diyar yaitu pembunuhan dan juga mengeluarkan dari rumah fatastahillunahu maka kalian pun justru menghalalkannya. Fama jazaa'u man yaf'al dzalik minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal tersebut di antara kalian melainkan kesengsaraan barakallahu fikum di dalam kehidupan dunia ini. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab dan nanti di hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang lebih pedih, lebih parah daripada itu. Wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai terhadap apa yang mereka atau yang terhadap yang kalian kerjakan. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang berjualbelikan akhirat dengan dunia. Jadi menukarkan dunia atau akhirat ditukar dengan dunia. Allahul musta'an. Fala yukhaffafu anhumul 'adzab wa lahum yunsarun. Maka tidak akan diperingan azab untuk mereka. Tidak pula mereka memiliki penolong. Tidak pula mereka akan ditolong. Hadza jazaa'u man yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfuru bi ba'dil akhar. Ini balasan bagi orang yang kufur terhadap atau beriman terhadap sebagian kitab kemudian kufur terhadap sebagian yang lainnya. Li'anal wajiba dikarenakan yang wajib al-imanu bil kitabi kullih, beriman terhadap kitab seluruhnya. Wala ya'khudul insanu ma yuwafiqu hawah dan tidak diperkenankan bagi seseorang mengambil apa-apa yang mencocoki hawa nafsunya. Wa yatruku ma yukhalifu hawah wa raghbatah dan meninggalkan apa yang berseberangan dengan hawa nafsunya dan keinginannya. Hadhihi sifatul yahud wa man hadha hatwahum. Ini adalah sifatnya orang-orang Yahud dan orang-orang yang berjalan sesuai dengan perjalanan mereka. Min kulli man ya'khudhu minal kitab ma yuwafiqu hawa wa yatruku ma yukhalifu hawa, yaitu pada setiap orang yang dia mengambil dari kitab sesuatu apa-apa yang mencocoki hawa nafsunya dan meninggalkan apa-apa yang berseberangan atau menyelisih hawa nafsunya. Jadi hati-hati barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah, jangan sampai kita termasuk orang-orang barakallahu fikum yang meniti jejaknya orang Yahud yang seperti itu keadaannya. Manakala sudah ada ketetapan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwasanya itu perkara yang syariatkan, maka kita semuanya berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakannya dan juga menerapkannya. Bukan justru kita mencari alasan-alasan yang lain, mencari alasan-alasan yang lain yang mencocoki hawa nafsunya. Jangan. Barakallahu fikum. Karena itu merupakan kesesatan yang sangat nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah hukum, sebuah perkara, kemudian dia justru mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, atau sesuai dengan urusan mereka, hawa nafsu mereka. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allahul musta'an. Wa fil ayatul ukhra, sambungannya, qala Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah, wa fil ayatul ukhra, dan di dalam ayat yang lain, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang kepada kalian rasul dengan apa? Dengan sesuatu ajaran atau sesuatu yang tidak mencocoki
Tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, justru kalian sombong, menyombongkan diri, tidak menerima. Kemudian sebagian kalian dustakan, kemudian sebagian yang lain kalian justru membunuh. Nah, jadi kalian mendustakan sebagian yang lainnya, kemudian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Allah musta'an. Nah, karena mereka orang Yahudi terkenal pembunuh para nabi istilahnya. Ai idza ja'ahumur rasul bima yuwafiqu ahwa'ahum. Yaitu maksudnya apabila datang kepada mereka seorang rasul dengan membawa sebuah syariat atau perkara yang mencocokkan hawa nafsu mereka, qabilu, mereka menerimanya, menyambutnya. Wa idza ja'ahum bima yukhalifu ahwa'ahum, kemudian apabila datang kepada mereka dengan perkara atau dengan barakallahu fikum sebuah syariat yang menyelisih berseberangan dengan hawa nafsu mereka, rafadhu, mereka justru menolaknya. Tsumma yakunu muwafiq mauqifuhum ma'a hadzal rasul alladzi ja'ahum bima la yahunahu. Kemudian barakallahu fikum prinsip dan juga kedudukan mereka bersama Rasul yang telah datang kepada mereka dengan perkara dengan membawa syariat yang tidak mencocoki hawa nafsu mereka, imma an yukadzibu, imma mereka mendustakan Rasul tersebut, wa imma an yaqtuluhu wal iyad billah, imma justru mereka membunuh Rasul tersebut. Inilah yang barakallahu fikum dilakukan oleh orang Yahud. Mereka terkenal sebagai pembunuh para nabi. Allahu musta'an. Wa fi hadza 'idhamatun wa hadza 'idatun lil muslimin, dan di dalam penjelasan ini ada peringatan nasihat terhadap segenap kaum muslimin, alla yaf'alu misla fi'lihim, jangan sampai mereka melakukan seperti perbuatan mereka, fayusibahum mislu ma asabahum, yang kemudian justru akan menimpa pada mereka seperti apa yang telah menimpa mereka. Jangan sampai barakallahu fikum, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah jejaknya orang Yahud wal iyad billah, menolak kebenaran, menolak al-haq manakala tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Bahkan kebenaran itu kalau bersama orang yang kita tidak mencintainya atau kita benci terhadap orang tersebut, kalau itu kebenaran harus kita terima. Harus kita terima barakallahu fikum. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan wafaqahullah telah menyebutkan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya barakallahu fikum, beliau menasihatkan kepada kita semuanya, wal wajibu 'alaika ayyuhal muslim an taqbalal haqq. Yang wajib atas dirimu wahai seorang muslim atau wahai seorang muslim untuk menerima kebenaran. Wa in kana ma'aman la tuhib, walaupun kebenaran itu bersama orang yang engkau tidak mencintainya. Wala takunu al-adawatu syakhsiyah wal ahwa' nafsiyah mani'atan min qabulil haqq. Jangan sampai menjadikan permasalahan pribadi atau hawa nafsu per individu sebagai penghalang untuk menerima kebenaran. Allahul musta'an. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum liman yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.